aku dengan menghormati dan juga Pak Bisa, Pak Camat adalah sekretaris. Kami sesuai dengan tugas pokok saya bidang keamanan, bahwa perlu diketahui tugas kita ada dua, yaitu perang dan serang perang. Kita membutuhkan kita harus hadir di situ. Dan tugas yang perang kita membantu pemerintah daerah, pemerintah desa seperti ini. Jadi mari program-program yang ada di desa kalau bareng-bareng agar sesuai dengan tujuan. Kegiatan tahun 2026 yang akan direncanakan kami dari Bapak Sekdes ataupun siapa dari langsung kawan perencanaan yang monggo sudah mengevaluasikan dan menyampaikan, memberikan gambaran kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah terlaksana di tahun 2025 dan juga menyampaikan perencanaan yang sudah dilaksanakan, yaitu merencanakan mulai dari Pusdus, dari gagasan usulan-usulan yang paling bawah sampai Pusdus Boyo, Pak Kali, Pak Kasih hadir semua, Pak Muklis hadir, Pak Muklis harapan kami Bapak Kepala Wilayah, Kepala Dusun jelas itu mengcover kegiatan Pusdus ini. Harapannya memunculkan sebuah masalah atau ide asal. Terkadang banyak hal yang perlu disampaikan yang diusulkan pun juga banyak, tapi kadang usul-usul hanya sama saja. Barangkali seperti itu. Tapi selalu berpesan menyampaikan Pusdus itu silakan dimunculkan dari berbagai bidang. Bidangnya 1 sama bidang 5 yang dengan pelajari sebagai BPKD dengan jelas orang apa-apa saja yang harus dilibatkan, apa saja yang harus diusulkan. Ini menjadi sebuah gagasan desa yang akan dilaksanakan tahun 2026. Jadi tidak ada beban saja, baik dari segi pemerintahan atau untuk skill dan SDM yang ditingkatkan, atau ada semacam usulan untuk kegiatan yang lebih tanggap di kegiatan komunikasi pembicaraan, atau mungkin ada seorang atau siswa-siswi yang berprestasi mempunyai keahlian itu juga bisa dilakukan. Dalam hal ini tidak semuanya disuruh sama satu lainnya, sehingga mengharuskan desa yang berperan ikut aktif dalam hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi. Kemudian sebuah desa, terima kasih tadi kami harapkan di tahun 2026 meskipun di tahun 2025 ini yang akan terbangun semua untuk kegiatan satgas terbangun semua. Ada yang kira-kira tidak terbangun, ada yang belum dilaksanakan. Bila mana Bapak Ibu, bila mana pada waktu penetapan RKP desa tahun 2025 kemarin ada kegiatan satgas yang sudah diadakan di APBDes kok belum terlaksana, otomatis di tahun 2026 menjadi ringkih yang baru usulan yang akan panjenengan tetapkan hari ini akan menduduki posisi dari kita menentukan jaminan maksimal 30% per tahun. Lek KDRP ini gak melaku di desa ini yang menjadi jaminan coba. Nah, harapannya seperti itu. Perlu panjenengan pahami Bapak Ibu Pembangunan Desa kegiatan tersebut supaya tidak berdampak di perencanaan jenengan di tahun 2026 dan bangunan jenengan tetap berjalan, anggaran kegiatannya tetap berjalan, gak digawe serba. Monggo saran-saran bagaimana supaya KDRP ini bisa berjalan dengan baik. Monggo kira-kira kapan dimulai simpanan pokok, simpanan wajib dan seperti apa mulai digagas. Mungkin hari ini pengurus KDRP hadir, pengurus KDRP ini hadir ada, itu Mbak Lia
ya itu, monggo bagaimana baiknya dimusyawarahkan dengan seksama, dievaluasi betul kira-kira usaha ini biar tidak bertabrakan dengan BUMDes. Selain usaha ini berjalan waktu perbunuhan ini, kira-kira daya kok usaha ini supaya bisa berjalan dengan baik. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan Permendes 10 tahun 2025. Kemudian yang menjadi titik poin prioritas pembinaan DD tahun 2026 ada 9 kegiatan yang harus atau dialokasikan kegiatan dari dana saya. Yang pertama adalah penanganan kemiskinan ekstrim yang ditargetkan adalah mendapatkan bantuan langsung tunai desa atau BLTDD masih berjalan. Monggo Pak Sekdes, Pak Kades untuk mengevaluasi para penerima manfaat, apakah ditambah, apakah panggah, apakah dikurangi. Monggo dievaluasi dengan seksama. Setelah itu silakan dimusdeskan secara insidentil, ditetapkan di tahun 2026 yang didapatkan. Di sini perlu kami akan memaparkan tentang pembangunan Sedawarulan yang lebih dulu diawali dari desa Kepada Camat. Kami selaku tim penyusun RKP yang mana sudah dibentuk tanggal bulan Juni, terus sebagaimana mekanisme tahunan sudah rutin setiap bulan masyarakat sudah untuk bekerja di RKP dan langsung bekerja melaksanakan musyawarah dusun yang disediakan oleh dusun masing-masing untuk menggali gagasan dan lain sebagainya. Setelah itu kami melaksanakan rapat untuk menyusun apa yang telah diusulkan oleh dusun masing-masing sesuai skala prioritas yang dibutuhkan oleh dusun. Namun apa yang diusulkan dalam rapat dusun itu tentunya tidak semuanya bisa terlaksana karena harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jadi setelah disepakati proyek atau fisik mana yang akan dibangun, yang akan dilaksanakan pembangunan, kemudian tim penyusun ini mengundang tenaga ahli untuk membuat rancangan anggaran biaya dengan lebih dulu mengukur volume, kemudian menghitung anggarannya sehingga muncul anggaran suatu titik itu jumlahnya berapa. Karena kita tahu total dana desa yang kita terima 1,7 miliar itu tidak semuanya adalah untuk pembangunan. Yang tidak dikhususkan untuk pembangunan fisik sekitar 600 juta rupiah. Karena dalam laporannya ada 4 dusun sehingga kita bagi 4, masing-masing dusun ya plafonnya sekitar 150 juta. Gitu. 150 juta itu kita dibangun seanggur pun juga tidak mencukupi. Karena setiap dusun itu pasti ada komponen yang terus dibutuhkan. Untuk itu sebagai gambaran kenapa kok wis diputus nih tapi kok belum terbangun atau sudah terbangun sebagian, karena kita menyesuaikan dengan anggarannya itu. Lebih dulu kita sampaikan untuk pembangunan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2035. Ya, untuk 2025 ini kita melaksanakan musyawarah. Nah, ini pembangunan Lapen ini Webik dusun Jatirjo. Dusun Jatirjo. Nah, ini pembukaan Webik dusun Jatirjo. Ini sambungan dari anggaran tahun 2024. Karena kemarin volumenya sangat panjang sehingga bisa 50%, terus ini dilaksanakan di tahun
dilanjutkan di tahun 2025 ini. Terus berikutnya rapat dusun Dawarulan yang bagian Jatirejo. Oke, sebelahnya Pak Ansori masuk sampai ke timur ini pelaksanaannya. Jadi ini juga nanti diharapkan tahun berikutnya juga ada pembawa lagi karena kemarin masih belum melingkar sampai seluruhnya. Nah ini jadi kita juga belum ada standar, ada ketinggian, ketebalan, juga di bawah juga diberi lapisan plastik biar bentuknya lebih bagus dan menjadikan awet. Nah ini. Terus ini saluran air dusun Dawarulan RT 17 depan sekitar depannya Pak Sumari. Nah ini sudah ada rabatnya. Terus kemudian kalau hujan airnya kemana-mana, akhirnya kita upayakan untuk dijadikan satu di tengah-tengah rabat ini kita gali untuk saluran air langsung dibuang ke sungai. Ini juga sudah dilaksanakan dan sudah selesai. Nah ini pengerjaannya sampai ke arah barat, ke arah sungai. Ini ya, lapen aspal dusun Kemiran ketiga, Kemiran Selatan. Ini pengerjaannya, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian saluran air dusun Kemiran arahnya Pak Udin. Nah ini Kemiran, gangnya Pak sebelahnya Pak Tejo utara. Ini juga untuk mengantisipasi genangan air pada waktu musim hujan. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian ini rabat beton dusun Bojo, Gus Asri. Ini mepet bangunan masjid Bojo sebelah selatannya. Jadi kalau arahnya itu pas depan TK-nya Pak Muhammad Ali, TK-nya Bukit. Adapun yang belum dilaksanakan karena dananya belum cair, tapi insya Allah akan dilaksanakan pada 2025. Ini adalah yang pertama TPD Dusun Kemiran dilakukan, kemudian aspal lapen Dusun Jatirejo ini sebelah timur Balai Desa yang arah ke masjid, juga nanti yang selatannya masjid itu yang tembusannya ke Jatirejo. Kemudian aspal lapen Dusun Sumaru, titiknya Sidodadi, dari mulai tanjakan itu secukupnya ada anggarannya. Terus kemudian aspal lapen Dusun Bojo, ini depannya Pak Ajis Pak Dwi sampai Jati-Jati menyambung dengan Sidodadi. Dan yang terakhir rabat beton Dusun Bojo RT 31 ya. Nah itu yang ke arah Bekali, yang biasa kita tempatkan untuk bus-bus itu. Insya Allah tahun ini akan kita laksanakan karena kemarin ada beberapa hal protokol administrasi sehingga insya Allah perjalanannya akan segera kita laksanakan karena mengingat tahun anggaran 2025 ini tinggal 3 bulan. Nah mulai dari Dusun Bojo ini kan rencana prioritas untuk 2026. Ini Dusun Bojo, itu warga Bojo besok ini titik ini adalah jembatan Sumber Pancur. Nah ini jembatannya. Jembatannya ini urut tanah ini jembatan tapi tidak kelihatan dari atas, kayak jembatannya. Karena ada longsoran tanah sekitar ada 50 cm atau lebih bahkan.
jembatan ini kurukan, DPT-nya juga memprihatinkan. Ini apa ini fondasinya juga sangat memprihatinkan. Ini nanti kita prioritaskan karena ini juga sebagai jalur utama untuk pertanian, sehingga layak untuk kita prioritaskan. Kita nanti tim teknis tenaga ahli tahapnya harus berapa, kita nanti akan menyesuaikan dengan janjian. Berikutnya ini adalah juga masih di Dusun Bojo, jembatan Pak Sobirin. Ini maksudnya adalah jembatan jalan dekat rumah Pak Sobirin menuju arah Pulau Kali. Dari Pak Sobirin menuju sampai situ. Begitu. Nah, ini jembatan Pak Sobirin kok. Pak Sobirin jalan baru ini bukan. Ini Pulau Pak Sobirin. Ini arah ke Pulau Kali. Jadi nanti kalau ini terbangun, insya Allah nanti lebarnya juga bisa dilewati kendaraan depan. Kalau ini masih sepeda motor dan ini masih belum apa kayak keamanannya belum terjamin, nanti diusahakan lebarnya 2,5 meter kendaraan bisa masuk, sehingga nanti arah ke Bojo Kali itu ada 3 jalan yang sudah ada ini 2 tambah 3 ini. Hanya jadi zaman kalau bisa kita bawa. Nah ini kondisinya. Nah ini seperti ini. Kemudian Dusun Berlolan. Nah ini besok ini adalah area rumah masa depan. Ini depan makam Jawaban. Ini akan dibangun drainase untuk menampung air luapan dari Dusun Bojo sebelah sini, dari selatan nanti di bawah sini, belok ke sini menuju sebelah jembatan, sehingga air tidak melebar melompat jalan ke Dusun Jatirjo, tapi langsung bisa tersalurkan ke sungai ini. Dan direncanakan nanti di depan sini, sekitar sini akan dibangun semacam tempat parkir kayak halte itu, nanti biar nanti untuk berziarah maupun wajah makam akan menjadi lebih baik. Karena kalau tidak seperti itu, biasanya di sini biasa dipakai parkir besar itu, sehingga menutup atau mengganggu akses keluar masuk yang dari Bojo, sehingga menimbulkan kerawanan laka lantas. Nah ini sudah diantisipasi di Pemkot ini untuk mengurangi dari tempat parkir dan bisa berjalan. Lanjut. Nah masih di Dusun Berlolan, prioritas berikutnya adalah lapak beton RT 14 dan RT 15. Ini lokasinya di sebelah timurnya Dalem Pak Kasur Suhur, itu melingkar bisa tembus sampai paving yang tembusan Paunggul. Harapannya seperti itu. Dan yang perlu kita syukuri adalah ini tanah wakaf atau tanah yayasan wakaf dari keluarga pemilik tanah. Jadi mereka sudah mewakafkan sehingga bisa melangkah untuk ini diperbaiki, diadakan kelarasan dengan diberi bangunan lapak beton. Insya Allah bisa dilaksanakan kalau di mudah-mudahan kita sangat dengan solusi dan lain-lain. Selanjutnya Dusun Suwaru. Nah Dusun Suwaru ini sebenarnya prioritas yang kedua. Ini nunggu anggarannya curah dulu. Ini adalah lokasinya Suwaru Jojolokan, dekatnya jembatan apa gitu? Ada warung tengah sawah Idule yang biasa di ini kan jembatan ini biasanya jadi genangan air, jalan susah, bahkan sekarang rusak parah. Ini karena air dari sawah yang di atas sini tembus bocor melalui sini, terus kemudian karena kondisi jalan lebih rendah dari kondisi saluran air, sehingga air merembes atau bahkan bocor
sehingga di sini kalau hujan malah lebih parah. Nah ini kita harapkan nanti ada drainase di sini, ini di DPD, di sini di drainase sampai dibuat ke sungai sehingga air tidak sampai ke jalan. Dengan harapan nggak ada genangan air, kemudian jalan juga menjadi lebih awet. Berikutnya ini justru prioritas pertama adalah lapak beton. Ini lokasinya sekitar rumahnya Pak Nur Rohim, pertigaan itu, terus kemudian ke selatan meningkat sampai Pak Koyi. Ini juga kondisi jalannya sangat labil. Kalau pangan begitu titik juga merembes, akhirnya becek dan jebol, apalagi kalau hujan. Kemarin ini juga sudah dirawat diurut oleh Pak Kades dengan inisiatif didatangkan beberapa material sehingga akan lebih bagus. Tapi kalau hujan deras dan banyak air, ini masih becek, sehingga untuk tahun 2026 diberlakukan untuk dilaksanakan rapat beton dengan jus hujan suara. Yang berikutnya dusun Kemiran. Nah, dusun Kemiran ini ada beberapa titik. Yang paling parah adalah titik ini adalah rapat beton arah penggelagan yang bagian utara. Ini jembatan Teguh, ini juga kondisinya memprihatinkan. Fondasi penyangga jembatan juga sudah banyak keropos. Terus kemudian kabarnya ini juga banyak yang pecah-pecah, tanah pendukungnya juga longsor karena nggak ada TPT, sehingga kalau dilewati apalagi malam hari ini sangat membahayakan sekali. Jadi ini perlu ada TPT, kemudian perlu ada perbaikan fondasi jembatan, kemudian gorong-gorongnya dan sebagainya. Ini dari ujung sebelah barat sampai ke timur ini ada beberapa yang perlu diperbaiki, sehingga kalau anggarannya seandainya 150 juta mungkin ditaruh di sini aja masih kurang, sehingga nanti bisa diprioritaskan mana yang lebih mendesak dulu untuk dilaksanakan. Karena di Kemiran ini juga ada dua lokasi. Yang satunya itu ini yang jalan penggelakan yang sebelah selatan. Ini kalau musim hujan di sini ini saluran air. Ini kalau musim hujan di sini penuh, sehingga air melebar atau meluber ke jalan. Ini kebetulan dekat rumahnya Bu Rewi. Itu Bu. Nah itu Bu Rewi juga sering sambat. Ini kemudian aku ditangisi warganya dan sebagainya. Nah ini prioritasnya nanti TPT Pak Min Boy itu judulnya keren ya, TPT Min Boy. Ada ini dekat rumahnya Pak Min Boy. Mungkin itu yang akan dilaksanakan terkait dengan fisik. Yang fisik insya Allah pelatihan masih ada, kemudian honor-honor baik honornya Pak RT, terus kemudian kader, panggung wilayah, ustadz-ustadzah, bantuan ke maupun itu lembaga pendidikan, insya Allah tetap akan ada, walaupun nanti anggarannya mungkin menyesuaikan dengan transfer dari pemerintah. Juga perlu kami sampaikan, dari Pak Kades seperti tadi kelupaan, perlu kami sampaikan bahwa tahun ini ada salah satu sumber dana itu yang berkurang. Sumber dana itu kan ada dana desa atau ADD, ada alokasi dana desa atau ADD, terus kemudian ada transfer. Nah, salah satunya transfer itu PBH bagi hasil pajak dan distribusi. Tahun ini kita berkurang 35 juta. Padahal kemarin misalkan kita dapat 150 juta begitu. Sing selama digawe iki, sing selama digawe iki 100 digawe iki.
Nah kalau turun 35 juta berarti ada sebagian rencana belanja yang harus dikurangi. Tapi kemarin petunjuk dari Pak Kades dikurangi gak apa-apa, tapi si menyangkut anggota warga yang iso aja dikurangi. Jadi mungkin sing pernah direncanakan untuk menjenengan semua insya Allah tidak dikurangi. Mungkin belanja perkara yang akan dikurangi. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan atas kesalahan dapat saya menyampaikan. Saya mohon maaf dan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekjen selaku Ketua Tim dari KPKS Desa Kamaluran atas pemaparannya pembangunan tahun 2025 dan RKPKS tahun 2026. Acara selanjutnya yaitu pembahasan penyepakatan dan penetapan RKPKS yang dipimpin oleh Ketua KPKS kepada Pak Pakis. Silakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi untuk penetapan pelaksanaan pembangunan atau musyawarah desa pada siang hari ini adalah sudah melalui beberapa proses, termasuk beberapa kali disampaikan oleh bulan Juli menyusun tim 9 yang akan melaksanakan khusus ke masing-masing desa untuk mengusulkan rencana pembangunan apa yang akan dilaksanakan. Kemudian mereka menjadi rencana pembangunan desa. Kemudian diputuskan lagi, ada pencermatan diputuskan lagi, terus ditawarkan dengan masyarakat. Jadi cukup panjang prosesnya. Jadi di sela kita membangun selama waktu jangka waktu 1 tahun, di situ kita juga menyiapkan rencana pembangunan tahun berikutnya. Nah, pada saat ini juga menetapkan rencana pembangunan tahun berikutnya yaitu tahun 2020. Nah, apakah ini nanti setelah kami tetapkan seandainya ada usulan dari Pak Kadis sekarang bisa dirubah? Tentu karena kita sudah memakai khusus berkali-kali secara otomatis bisa kita terima, tapi akan masuk usulan tahun berikutnya. Kalau untuk mengotak-atik yang sudah kita tetapkan ini, saya kira ini tidak bisa. Ya. Jadi sekali lagi yang ada hanyalah PAK itu saja untuk menambah dari bangunan-bangunan yang mungkin belum terselesaikan. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada boleh saja Bapak Bupati menyampaikan menjadi apa yang menjadi monggo. Tapi tetap kita akan menjadikan usulan di tahun berikutnya. Berarti di tahun 2027. Karena 2026 ini sudah final, pada saat ini nanti akan kita tetapkan bersama-sama. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk selanjutnya itu pembahasan. Saya kira nggak bisa ulang lagi, nggak apa-apa ini. Jadi apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Syarif selaku koordinator penyusun RKP sudah cukup banyak lebar. Jadi nanti bisa kita sepakati. Terus saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Syarif koordinator RKP penyusun RKP ini sudah cukup atau gimana? Atau ada yang perlu diperbaiki atau gimana? Monggo. Pas ya? Alhamdulillah. Berarti kalau memang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Syarif atau koordinator RKP sudah pas, berarti bisa ini Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian untuk rencana kerja pemerintah desa Kamaluran untuk pelaksanaan pembangunan di tahun 2026 dapat kami tetapkan. Terima kasih. Sebentar ya. Sebelumnya saya sampaikan
tadi terkait dengan masalah tadi beberapa kali disampaikan yaitu tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini cukup banyak sekali karena 20% dari dana desa yang diterima. Insya Allah terkumpul 370 sekian. Ini tahun 2024. Kemudian di tahun 2025 ini pun juga masih belum terserap. Ini nanti saya minta sedikit penjelasannya mungkin dari kasih permintaan ataupun nanti juga dari pendamping bisa membantu untuk menyampaikan karena ini sangat dinanti oleh warga masyarakat terutama dari kelompok tani yang semuanya saja tidak hanya kelompok tani saja terkait dengan ketahanan pangan ini untuk selanjutnya bagaimana karena ini sudah masuk akhir bulan 9 sudah lagi bulan 10 bulan 12 sudah habis. Kalau masih belum ada petunjuknya dari kabupaten secara otomatis uang itu akan menunjang lagi. Kalau katakanlah 370 berarti 2 kali sudah menjadi berapa? Cukup banyak sekali. Jadi agar supaya dana ini bisa segera terserap untuk pemanfaatannya, ini nanti mohon sedikit bisa menyampaikan terkait dengan ketahanan pangan supaya segera bisa dirasakan oleh warga masyarakat khususnya desa Bendungan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu nanti insya Allah akan ada musdesus terkait dengan penerima BLT sebentar saja ya. Karena untuk penerima BLT kebetulan ada yang meninggal, jadi ini nanti harus disampaikan juga di forum ini. Kira-kira nanti siapa yang berarti nanti langsung berarti nanti biar dibantu untuk menyampaikan siapa nanti pengganti penerima BLT. Kemudian yang terakhir itu pada saat penetapan BPJS ini mudah-mudahan nanti tidak mengalami penurunan lagi. Pokoknya kalau bisa di bulan Desember BPJS sudah bisa diterapkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, ini terkait dengan BUMDes, mudah-mudahan bisa terrealisasi.